Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai ujian kinerja PPG Guru Tertentu tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Nalia Afrida, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025 dari LPTK Universitas Islam Nusantara Al-Wasliyah dengan NIM 25144622824. Pada hari ini, Rabu 5 November 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di SD Muhammadiyah, tepatnya di kelas 6 dengan mata pelajaran Pancasila, mengenal norma hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan materi kewajiban anak. Sekian perkenalan singkat dari saya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Siapa yang memimpin, Nak? Ibu, Ya, silakan Nabil. belum belajar
cerdas, harapan bangsa. Jadi untuk kita belajar bersungguh-sungguh tadi, kita mematuhi peraturan tadi, kita datang tepat waktu ke sekolah. Jadi kita itu sudah menjadi siswa yang teladan. Lalu ibu mau bertanya lagi, apa kewajiban anak di masyarakat? Ya silakan nak. Iya, bergotong royong. Kewajiban anak di masyarakat yaitu bergotong royong atau menghargai orang yang lebih tua. Jika kita di masyarakat kita berjumpa dengan orang yang lebih tua dengan kita, maka kita wajib mengucapkan salam atau menyalam tangannya. Jadi kita itu harus lebih hormat kepada yang lebih tua. Kemudian orang yang lebih tua ini misalnya dia sedang bergotong royong, kita membantunya. Apalagi mereka itu menyuruh kita membantu apa yang bisa kita kerjakan, kita harus membantunya. Di situ kita sudah menjadi anak yang berkewajiban dan melaksanakan norma yang baik. Oke, ibu akan memberikan video pembelajaran tentang mengenal norma, hak, dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bisa kita lihat ya nak tayangan videonya. Halo, jumpa lagi di channel Filosof, channel yang menyajikan video pembelajaran menarik dan mudah dipahami. Materi pembelajaran kali ini adalah Pendidikan Pancasila, kelas 6 Kurikulum Merdeka, bab 3, mengenal norma, hak, dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan pembelajaran: mengidentifikasi bentuk-bentuk norma, hak, dan kewajiban serta menunjukkan contoh-contohnya. Mari kita lanjutkan ke materi pembelajaran. Pengertian norma. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengatur perilaku masyarakat agar kehidupan berjalan tertib dan harmonis. Perlu diketahui juga, norma dibuat berdasarkan kebiasaan, nilai-nilai, dan aturan hukum dalam suatu masyarakat. Berikut ini adalah jenis-jenis norma dalam masyarakat. Pertama, norma kesopanan. Kedua, norma agama. Ketiga, norma kesusilaan. Dan keempat, norma hukum. Mari perhatikan penjelasan masing-masing norma berikut ini. Norma kesopanan. Norma kesopanan adalah aturan tentang tata krama atau tingkah laku dalam masyarakat yang bersumber dari kebiasaan sehari-hari. Contoh norma kesopanan: aturan atau tata cara makan, aturan tentang cara berpakaian, aturan tentang cara berbicara, aturan tentang cara menyapa, aturan tentang sikap tubuh dalam berbagai kondisi. Norma agama. Norma agama adalah aturan yang menjadi pedoman bagi para pemeluk agama tertentu dan bersumber dari penafsiran atas kitab suci agama tersebut. Contoh norma agama: anjuran untuk lebih baik memberi daripada menerima, perintah untuk menyayangi semua ciptaan Tuhan, aturan tentang pergaulan laki-laki dan perempuan, aturan dalam hubungan dengan orang tua, larangan untuk tidak berbuat jahat kepada sesama ciptaan Tuhan. Hukuman atau sanksi atas pelanggaran norma agama berasal dari Tuhan yang akan diterima dalam kehidupan saat ini atau yang akan datang. Norma kesusilaan.
Norma kesusilaan adalah aturan tentang baik dan buruk berdasarkan kejujuran hati nurani dan menuntun seseorang untuk berbuat kebaikan. Contoh norma kesusilaan: keharusan untuk jujur dalam segala tindakan, peduli terhadap penderitaan orang lain, tidak melecehkan kehormatan orang lain, tidak sombong atau angkuh kepada orang lain, tahu berterima kasih dan membalas budi. Sanksi atas pelanggaran norma kesusilaan adalah perasaan bersalah, menyesal, cemas, dan atau malu. Norma hukum. Norma hukum adalah aturan resmi yang dibuat oleh pemerintah, bersifat mengikat, memaksa, dan memiliki sanksi tegas dengan tujuan menciptakan ketertiban, keadilan, dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat. Contoh norma hukum: larangan melakukan tindak kejahatan, larangan melakukan korupsi, larangan melakukan pelecehan, tata tertib tentang lalu lintas, kewajiban membayar pajak. Pelanggar norma hukum mendapat sanksi berupa hukuman, baik penjara, denda, maupun dicabut hak-haknya sebagai warga negara menurut konstitusi atau peraturan perundang-undangan. Baiklah, materi selanjutnya mengenai hak dan kewajiban anak. Pengertian hak. Hak adalah sesuatu yang diperoleh atau dimiliki oleh seseorang sejak lahir atau karena aturan yang berlaku. Setiap individu memiliki hak yang harus dihormati oleh orang lain. Hak juga harus dijalankan secara seimbang dengan kewajiban agar kehidupan tetap harmonis. Selanjutnya, pengertian kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang dengan penuh tanggung jawab. Melaksanakan kewajiban dengan baik akan membantu seseorang mendapatkan haknya secara adil dan menciptakan lingkungan yang harmonis. Berikut ini adalah contoh hak dan kewajiban anak. Hak dan kewajiban anak di rumah. Contoh hak anak di rumah antara lain yaitu hak mendapat kasih sayang dari orang tua, hak mendapat kebutuhan pokok seperti makanan, minuman, pakaian, dan lain sebagainya, hak mendapatkan perlindungan dari anggota keluarga. Contoh kewajiban anak di rumah antara lain yaitu menghormati dan membantu orang tua, menghormati anggota keluarga yang lain, menjaga kebersihan rumah. Hak dan kewajiban anak di sekolah. Contoh hak anak di sekolah antara lain yaitu hak mendapat pendidikan dan bimbingan dari guru, hak atas lingkungan yang aman dan sehat, hak mendapat perlindungan dari sekolah. Contoh kewajiban anak di sekolah antara lain yaitu menghormati guru dan warga sekolah lainnya, belajar dengan rajin dan mengikuti aturan sekolah, menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Hak dan kewajiban anak di masyarakat. Contoh hak anak di masyarakat antara lain yaitu hak berteman dan berinteraksi dengan tetangga atau anggota masyarakat lainnya, hak menggunakan fasilitas umum, hak mendapat perlindungan di masyarakat. Contoh kewajiban anak di masyarakat antara lain yaitu menghormati orang yang lebih tua, mematuhi aturan-aturan yang berlaku di masyarakat, menjaga kebersihan lingkungan di masyarakat. Baiklah, itulah tadi pembelajaran mengenai hak dan kewajiban. Semoga kalian sudah paham ya. Ya, alhamdulillah. Sudah tadi
Baik, seperti menanam benih. Kalau kita sudah terbiasa jujur, insya Allah ke depannya itu kita akan menjadi pribadi yang lebih baik. Lalu yang keempat, norma apa lagi, Nak? Norma hukum, yaitu kewajiban tadi apa? Untuk anak kalau norma hukum, yaitu hadir tepat waktu, mengikuti pelajaran di sekolah. Lalu apa lagi? Mengerjakan tugas. Lalu apa lagi? Mengikuti peraturan yang ada di sekolah. Paham, Nak? Itulah tadi kewajiban
hampir selesai ya. Oke, Bayu udah siap? Udah siap? Udah siap, Nak? Sudah Bu. Alhamdulillah. Kita kumpul estafet saja ya. Estafet kumpulkan di depan. Estafet saja. Jadi kamu tidak keluar dari bangku. Ya, saja. Ya. Alhamdulillah sudah siap semuanya. Tadi kita menuliskan pemenuhan kewajiban anak di lingkungan rumah dan sekolah serta masyarakat. Maka Ibu mau kita membuat tugas kelompok. Boleh dibentuk kelompoknya, Nak?
tersebut. Sudah bisa kita mulai? Anak cerdas sudah siap? Anak bangsa sudah siap? Anak hebat sudah siap? Oke, kita bisa presentasikan ke depan kelas. Ibu mau dimulai dulu presentasinya dari anak cerdas. Siapa yang mau mewakilkan, Nak? Ya, silakan. Dari sini sayang. Kita dengarkan ya presentasi dari teman kita kelompok anak cerdas. Silakan, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kila dari perwakilan kelompok anak cerdas ingin mempresentasikan hasil kesimpulan diskusi kelompok. Kewajiban sebagai tanggung jawab pribadi dan sosial. Sebagai seorang siswa, saya menyadari bahwa kewajiban bukan hanya sekedar tugas yang harus dipenuhi, tetapi juga merupakan tanggung jawab pribadi dan sosial. Kewajiban belajar dengan giat adalah tanggung jawabku terhadap diri sendiri untuk meraih cita-cita dan mengembangkan potensi. Namun, kewajiban ini juga merupakan tanggung jawab sosial karena dengan memiliki positif bagi masyarakat dan negara. Selain itu, teman-teman juga merupakan bagian dari tanggung jawab sosial saya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan harmonis. Dengan memahami bahwa kewajiban memiliki dimensi pribadi dan sosial, saya merasa lebih termotivasi untuk melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kila. Perwakilan dari kelompok anak cerdas. Selanjutnya kita dengarkan perwakilan dari anak bangsa. Siapa yang mewakilkan, Nak? Rizky, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan presentasi. Nama saya Rizky, perwakilan dari anak bangsa, ingin membacakan kesimpulan. Kewajiban sebagai peluang untuk berkembang. Kewajiban yang diberikan oleh sekolah seperti mengerjakan tugas, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, dan menjaga kebersihan lingkungan sebenarnya merupakan peluang bagiku untuk mengembangkan diri melalui tugas-tugas sekolah. Aku dapat meningkatkan pemahaman tentang berbagai
berarti sudah paham. Di antara yang baik dan yang terbaik adalah kelompok anak cerdas. Oke, teman-teman. Ya, inilah teman kita yang sudah membuat kesimpulan tentang pembelajaran kita kewajiban anak, yaitu pelajaran Pancasila mengenal norma hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Materi kewajiban seorang anak, yaitu kewajiban mereka memilih sebagai tanggung jawab pribadi dan sosial. Harus bertanggung jawab dalam tugasnya, menyadari bahwa kewajiban bukan hanya sekedar tugas yang harus dipenuhi. Ya, beri tepuk tangan kepada teman kita. Besok ibu mau ke depannya gantian yang di depannya, nak. Lebih bagus lagi, semuanya bagus, berarti sudah paham. Oke, boleh persilakan duduk sayang. Terima kasih. Bentar. Ya, itulah pelajaran kita tadi tentang kewajiban anak. Anak itu kewajibannya yang harus dilakukan itu seperti ibaratnya dia menanam benih, nak. Benih kesopanan, benih kedisiplinan, lalu benih tersebut akan tumbuh menjadi kebiasaan di dalam diri kita. Kalau kita menanamkan norma dan kewajiban, kita laksanakan, kita biasakan di dalam diri kita, seperti menanam benih di dalam diri kita. Kelak kita dewasa nanti, tambah dewasa lagi, kita akan mengerti dan kita terbiasa untuk disiplin dan menjadi pohon kesuksesan di masa depan. Dengan menjalankan kewajiban, kita tidak hanya membantu diri kita, nah, tapi juga menciptakan lingkungan yang nyaman, harmonis, dan untuk semuanya baik. Kalau kita menanamkannya dan menjalankannya, maka lingkungan akan baik, lalu pembelajaran akan bagus, pribadi kita akan baik, norma agama kita terapkan. Kewajibannya apa? Menjalankan ibadah 5 waktu, saling hormat menghormati, terus norma kesopanan kita terapkan, norma kesusilaan kita terapkan, dan norma hukum kita terapkan. Maka akan mendapatkan kehidupan yang harmonis, kehidupan yang baik, dan lingkungan yang nyaman. Itulah tadi kesimpulan yang Ibu berikan untuk pembelajaran kita, yaitu tentang kewajiban anak. Ya, dalam pelajaran Pancasila mengenal norma hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berarti hubungan norma dengan kewajiban itu merupakan sumber atau dasar kewajiban, dan keduanya berperan sangat penting dalam keduanya. Kalau kita sudah menerapkan norma dalam kehidupan kita dan kita menjalankan kewajiban kita, maka lingkungan di rumah, lingkungan di masyarakat, dan lingkungan di sekolah akan tercipta dengan baik. Alhamdulillah. Ada pertanyaan, nak? Belum. Sudah paham, nak? Sudah, Bu. Tidak ada pertanyaan, nak? Sudah, Bu. Kalau gitu boleh nggak Ibu ulang lagi? Apa itu norma? Ada yang tahu? Saya, Bu. Iya, kira. Norma adalah seperangkat aturan yang
yaitu lagu Garuda Pancasila. Ya, Nak, ya. Karena Pancasila itu merupakan apa, Nak? Dasar dari negara kita, dan semboyan kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang tahu arti Bhinneka Tunggal Ika atau semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Iya, apa itu, Bima? Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Perbedaan tersebut, mau dia agamanya apapun, kita harus tetap saling menghormati, saling menghargai. Dan disitu masuklah dia norma agama, saling harga menghargai. Masuklah dia ke dalam norma kesopanan. Ya, jadi kalau kita terapkan Pancasila di dalam diri kita, maka kita akan mendapat kehidupan yang harmonis, menjadi anak bangsa yang hebat. Nah, Ibu mau siapa yang mau memimpin lagu wajib nasional Pancasila? Silakan, Ima.